calon presiden yang bakal bertarung dalam Pilpres 2024 hampir dipastikan mengerucut pada 3 nama. Mereka adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, serta Prabowo Subianto. Anies Baswedan jauh-jauh hari diumumkan sebagai capres dari Partai Nasdem dan koalisinya, Partai Demokrat serta PKS. Prabowo Subianto diumumkan sebagai calon presiden dari Partai Gerindra yang juga didukung oleh PKB. Sedangkan Ganjar Pranowo akhirnya ditunjuk sebagai capres PDIP yang kemudian didukung oleh P3. Bakal capres dan parpol pendukungnya saat ini sibuk mencari sosok cawapres terbaik. Memilih cawapres tentu tak semudah membalik telapak tangan. Pakar politik Gun-Gun Herianto mengatakan, figur harus bisa memberikan insentif elektoral. Cawapres itu bagi saya memang akan sangat menentukan sekali. Kenapa? Karena ada beberapa capres yang butuh penguatan, ya. Contoh misalnya dari sisi demografi, psikografi, behavioral. Artinya bicara soal segmen-segmen, maka misalnya di situ nama cawapres berasal dari partai politik atau cawapres dari nama non partai politik. Berdasarkan survei Poltreking pada 9-15 April 2023, muncul 7 tokoh yang memiliki elektabilitas menjanjikan. Di posisi pertama ada Erick Thohir, disusul oleh Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Mahfud MD, Agus Harimurti Yudhoyono, Khofifah Indar Parawansa, hingga Puan Maharani. Sedangkan survei oleh Lembaga Survei Indonesia pada 12 hingga 17 April 2023 memunculkan sejumlah nama. 7 nama teratas adalah Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa, Gibran Rakabuming Raka, serta Mahfud MD. Penjaringan nama cawapres juga dilakukan oleh pendukung Jokowi. Dalam musyawarah rakyat di Istora Senayan 14 Mei 2023, sejumlah nama diserahkan kepada Jokowi. Mereka adalah Mahfud MD, Muldoko, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, serta Arsyad Rashid. Joko Widodo menegaskan penentuan capres dan cawapres harus mendengarkan suara rakyat, bukan elit politik. Siapa sih yang diinginkan rakyat? Jangan sampai keliru. Dan saya tahu saudara-saudara ingin mencari, ingin menemukan capres dan cawapres yang benar dan tepat. Karena yang kita dengarkan adalah suara rakyat, suara akar rumput, bukan suara elit. Demi mendapatkan kursi cawapres, sejumlah tokoh politik terus bermanuver. Lobi-lobi politik, pertemuan antar tokoh terus digelar demi mendapatkan dukungan. Mereka juga didukung tim sukses yang terus bergerilya dan dilakukan di luar pengamatan publik. Menurut Gun-Gun, setidaknya ada 3 faktor yang akan menjadi penentu seorang figur akan dipilih atau tidak. Salah satunya, aksesibilitas seorang tokoh oleh koalisi pengusungnya. Faktornya 3 menurut saya. 1, punya elektabilitas. Dan rata-rata elektabilitas cawapres itu deket-deket gitu ya. Itu yang disebut dalam bahasa survei itu close to call ya. Prosentasenya nggak terlalu jauh antara satu orang dengan orang lain. Sisi probabilitas perolehan suara itu pasti akan dihitung. Yang kedua, faktornya adalah diterima atau tidak oleh kekuatan real politik. Masih ingat nggak dulu? Nah, ada nama Pak Mahfud misalnya, yang sekarang juga di-mention lagi oleh Musra, ya kan? Nah, masalahnya adalah nama Pak Mahfud itu bisa diterima nggak oleh kekuatan real politik ya. Contohnya misalnya PKB bisa menerima nggak kalau misalnya mau dipasangkan dengan Partai Gerindra misalnya. Maksud saya PKB Gerindra bisa menerima nggak sosok Pak Mahfud. Jadi akseptabilitas di partai politik. Nah, yang ketiga ini bicara soal dinamika situasional menjelang Oktober-November. Artinya ada nggak faktor yang bisa misalnya menguatkan atau melemahkan, yang itu kemudian bisa jadi faktor dinamis kekinian, apakah seseorang itu bisa jadi cawapres atau tidak. Menanggapi dinamika politik yang berkembang, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan penentuan cawapres masih dalam proses. PKB dan Gerindra saat ini lebih fokus menggalang koalisi segitiga bersama Partai Golkar. Kita berharap ada koalisi segitiga, pilarnya Golkar dan PKB serta utamanya Gerindra. Nah, tentu formasinya masih terus digodok
Kita berharap bisa tuntas dan terjadi kesepakatan dan kerja bersama. Soal bagaimana dan posisi apa nanti pada akhirnya akan ada pengumuman. Sedangkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan ada sejumlah kriteria penentuan sosok cawapres pendamping Anies Baswedan. Setelah memenuhi sejumlah kriteria yang tertera dalam piagam tersebut, diantaranya tentu yang memiliki kans kemenangan terbesar, yang bisa menjadi satu pasangan yang solid, duit tunggal, karena kita benar-benar ingin bisa sukses, baik dalam pemilu maupun insya Allah jika terpilih menjadi pasangan dalam memimpin pemerintahan ke depan. Kalau ada yang mengangkat ataupun memasang-masangkan dalam simulasi-simulasi termasuk memasukkan nama AHY di situ, tentu saya pikir adalah sebuah dinamika dan sebuah logika dalam mencari pasangan-pasangan yang paling mungkin dan paling baik. Di luar faktor elektabilitas dan aksesibilitas, ada faktor lain yang bisa menjadi penentu terpilihnya seseorang sebagai cawapres, yaitu dana besar. Bicara soal pembiayaan pemilu, ini bicara cost of entry nih. Nah, biasanya ada cawapres-cawapres tertentu yang punya modal politik, ekonomi ya, yang itu menjadi punya ruang negosiasi lebih begitu ya. Pada saat misalnya dia mampu menghadirkan solusi atas pembiayaan pemilu gitu. Kan pembiayaan pemilu yang cukup mahal itu membutuhkan yang disebut dengan biaya masuk gelanggang pertarungan. Nah, di situ menurut saya juga kadang-kadang tidak terdiskusikan di halayak luas. Tak bisa dipungkiri butuh dana besar untuk bertarung di Pilpres. Meski begitu, faktor dana diharapkan tidak menjadi faktor utama. Kapabilitas dan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat selayaknya menjadi pertimbangan utama.